di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa basa-basi, mari simak ceritanya. Jika bukan karena kekuatanku untuk merebut rumah itu, aku akan mengambilnya sejak lama. Wajah bocah itu menunjukkan ekspresi kekerasan, tetapi ketika suaranya jatuh, ekspresi wajahnya langsung berubah. Raungan datang dari mulut anak itu. Keluar dari tubuh Lao Su. Keluar. Aku hanya mendengar suara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, seolah-olah suara yang tak terhitung jumlahnya terjalin. Ketika Xiao Yan melihat ini, kilatan cahaya melintas di matanya. Jika itu hanya tebakan Xiao Yan sebelumnya, maka ini adalah konfirmasi nyata dari tebakan Xiao Yan. Dia selalu merasa bahwa perilaku bocah ini aneh. Karena ia memiliki puluhan ribu jiwa, bahkan jika Xiao Yan mengembangkan teknik pembentukan hidupnya sekarang, kekuatan jiwa alam sebenarnya sulit untuk bersaing dengan puluhan ribu jiwanya. Jelas, karena tubuh bocah itu, jiwa keluarga Cimi dan Kaisar Pemakan Jiwa bersaing satu sama lain. Jika tidak, bagaimana mungkin Xiao Yan menjadi lawannya? Melihat ini, Xiao Yan sekali lagi menggerakkan tubuhnya, melangkah maju dengan telapak kakinya, dan hantu besar dan kokoh meraung, menginjak beberapa langkah berturut-turut. Mengejutkan Dewa 7 langkah. Xiao Yan mengambil 4 langkah berturut-turut, dan 4 hantu besar jatuh ke arah bocah itu. Mata Xiao Yan bahkan lebih miring, dan langkah kelima diambil tiba-tiba lagi. Di bawah restu dari klon dewa asli, kekuatan 7 langkah dewa yang mengejutkan secara alami tidak sebanding dengan dewa. Jejak kaki besar kelima ini dicap ke arah bocah itu. Kulit bocah itu juga berubah tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan kesombongan yang mengerikan, dan dengan lambaian tangannya, ribuan jiwa bergegas menuju Xiao Yan dan diselimuti hantu dalam sekejap. Ledakan. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengikuti satu demi satu, dengan liar membombardir 5 hantu. Kaisar Pemakan Jiwa tampaknya tidak berniat untuk mematuhi kata-kata Xiao Yan. Dia tidak akan mempercayai siapapun sekarang, hanya dirinya sendiri. Dengan tembakan ini, dia ingin langsung melenyapkan Xiao Yan. Setelah Kaisar Pemakan Jiwa mengambil alih tubuhnya, kekuatan bertarung yang meletus tidak diketahui berkali-kali lebih kuat dari keluarga Cimi, dan kekuatan ribuan jiwa benar-benar terungkap. Saya melihat bahwa bahkan jika Xiao Yan terus menggunakan 5 langkah untuk mengejutkan para dewa, saya melihat bahwa ribuan jiwa menekan, dan keduanya hanya sedikit di belakang, dan 5 hantu dipatahkan satu persatu. Wajah anak itu muram, dan dengan lambaian tangannya, ribuan jiwa meraung ke arah Xiao Yan lagi, ini untuk membunuh Xiao Yan secara langsung. Lagi pula, dia mengira Xiao Yan hanyalah semut yang tidak mencolok, jadi dia membunuhnya dengan mudah untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Selain itu, Kaisar Pemakan Jiwa tidak punya alasan untuk mempercayai Xiao Yan, jadi akan lebih baik untuk melenyapkannya secara langsung untuk menghindari masalah. Ribuan jiwa melonjak, dan yin agung dan aura jahat menyelimuti Xiao Yan, yang sangat merusak jiwa. Xiao Yan segera mengerutkan kening. Ketika kekuatan sebenarnya dari Kaisar Pemakan Jiwa pecah, itu sudah benar-benar di luar jangkauan. Lingkup yang bisa ditangani Xiao Yan sekarang. Sinar cahaya melintas di tangan Xiao Yan, dan jepit rambut naga dan phoenix yang diberikan ratu dipegang di tangannya. Itu berisi kekuatan yang ditinggalkan oleh seorang bangsawan, dan menurut ratu, itu bisa membunuh keabadian apapun, kaisar di bawah keabadian para dewa. Jika apa yang dikatakan ratu benar, maka setelah kekuatan yang terkandung dalam jepit rambut naga dan phoenix digunakan, krisis ini dapat diselesaikan secara langsung. Namun, Xiao Yan memegang jepit rambut naga dan phoenix, tetapi dia sangat ragu-ragu di dalam hatinya, dan memiliki ide yang lebih berani di dalam hatinya. Jika pemakan jiwa dapat dibawa pergi, maka itu dapat menggantikan kekosongan dalam serangan jiwa. Xiao Yan berpikir dalam-dalam,
Tetapi pemakan jiwa memiliki puluhan juta jiwa, dan kekuatan semacam ini memang kekuatannya. Xiao Yan hari ini keras kepala. Jika hanya ada satu jiwa dalam tubuh anak laki-laki ini, saya tidak memiliki banyak kesempatan, tetapi kebetulan ada dua jiwa yang bersaing pada saat yang sama. Jika saya dapat berpartisipasi, tiga jiwa mungkin memiliki peluang. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan cemerlang. Tetapi jika dia ingin merebut rumah itu, kecuali seseorang bisa menahannya, Xiao Yan mungkin memiliki kesempatan untuk memenangkan rumah itu. Xiao Yan awalnya ingin menggunakan labu dewa bermata 9 dan meminta orang hebat untuk membantu Xiao Yan menciptakan kesempatan ini, tetapi gadis bayangan mengambil inisiatif untuk menjarah dari labu dewa bermata 9 tanpa pembukaan Xiao Yan. Selain itu, dia telah bersembunyi di kegelapan, dan dia tidak tahu apa kemampuannya, dan dia tidak tahu apakah dia dapat menahan kaisar pemakan jiwa untuk sementara waktu, tetapi Xiao Yan segera memikirkannya. Dewa, masing-masing maha kuasa memiliki kemampuan yang kuat sendiri. Gadis bayangan senior, bisakah kamu membantuku menahannya sebentar? Xiao Yan dengan ragu menggunakan jiwanya untuk mengirimkan suara. Tapi bahkan Xiao Yan tidak bisa merasakan keberadaan gadis bayangan. 5 napas. Sebuah suara dingin memasuki telinga Xiao Yan, yang sedikit mengejutkan Xiao Yan. Pada saat ini, Kaisar Pemakan Jiwa telah mengendalikan ribuan jiwa dan bersiul ke arah Xiao Yan, tetapi pada saat ini, mata Kaisar Pemakan Jiwa sekali lagi menunjukkan ekspresi perjuangan, menyebabkan dia menyelubungi Xiao Yan. Jiwa-jiwa yang datang mandek lagi. Yaitu, setelah 5 napas ini, ada suara teriakan di kehampaan, dan pada saat berikutnya, Xiao Yan melihat cahaya dingin, melintas tanpa henti melalui kehampaan. Tujuannya juga sangat jelas, yaitu Kaisar Pemakan Jiwa. Pada saat ini, ada tatapan rumit di mata Kaisar Pemakan Jiwa. Hanya Xiao Yan yang bisa melihat bahwa Kaisar Pemakan Jiwa saat ini sedang merampok tubuh dari jiwa klan Cimi, jadi ribuan jiwa yang mengaum ke arah Xiao Yan adalah satu-satunya yang akan berhenti tiba-tiba. Dan sepertinya saat ini, ketika keduanya bertarung satu sama lain untuk mengendalikan tubuh fisik, pertahanan terhadap sekitarnya sangat berkurang, dan cahaya dingin menembus kehampaan dan menyapu langsung ke arah bocah itu. Saat cahaya dingin mendekat, pupil anak laki-laki itu tiba-tiba menyusut, dan dia segera mengangkat tangannya untuk berjaga-jaga. Tanpa diduga, cahaya dingin itu langsung menembus tubuhnya, dan dalam sekejap, bocah itu mengerang dan pingsan secara tak terduga. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan gadis bayangan itu begitu menakutkan sehingga dia benar-benar bisa membuat Kaisar Pemakan Jiwa tertidur lelap. Sebatang dupa. Suara gadis bayangan itu terdengar di benak Xiao Yan. Yang membuat Xiao Yan merasa aneh adalah meskipun gadis bayangan itu mengirimkan suara itu ke Xiao Yan. Xiao Yan masih tidak bisa merasakan di mana gadis bayangan itu berada saat ini. Adapun para pemakan jiwa itu, apakah Raja Jiwa atau Raja Jiwa, di kehampaan yang luas ini, tidak ada cara untuk menemukan keberadaan gadis bayangan mereka. Tapi sebelum gadis bayangan ditemukan, para pemakan jiwa ini takut pada Kaisar Pemakan Jiwa, dan mereka tidak berani kembali sampai mereka menemukan gadis bayangan. Pada saat yang sama, Dewa dan Avatar Dewa Asli berpisah, dan segera duduk bersila di kehampaan. Avatar Dewa Asli berdiri di samping pelindung dewa. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiao Yan telah dicurahkan, tetapi ini bukan kekuatan jiwa biasa, tepatnya, ini adalah kekuatan jiwa dengan kemampuan untuk menyerang. Dengan tambahan Xiao Yan, itu menjadi lebih hidup di tubuh Kaisar Pemakan Jiwa saat ini. Keluar dari tubuh Lao Su. Lelucon. Tidak ada contoh kegagalan dalam tubuh yang disukai klan Cimi saya. Petik 2. Ada banyak orang kuat di Soul Eaterku. Jika kamu suka, aku bisa memberimu 2, bagaimana? Kalau begitu, klan pemakan jiwamu memiliki begitu banyak kaisar jiwa,
Mengapa kamu tidak memilih satu dan memberiku tubuh ini? Bukankah itu luar biasa? Petik 2. Sepertinya kamu tidak punya niat untuk berbicara denganku, ingin menempati tubuh kaisar pemakan jiwaku, hanya berbicara tentang mimpi. Dalam tubuh kaisar pemakan jiwa, dua kehendak jiwa tidak mau menyerah. Kaisar pemakan jiwa menerima begitu saja, dan klan Cimi juga tampaknya menerima begitu saja. Mainkan ke level baru. Omong-omong, kamu berinisiatif untuk membiarkan aku menjadi daging ini, dan kamu juga memecahkan formasi untukmu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Ada pepatah yang bagus, tolong Tuhan mudah mengirim Tuhan sulit. Untuk menembus formasi ini, saya menghabiskan banyak kerja keras. Selama bertahun-tahun, saya akhirnya membuat game ini. Petik 2. Aku sudah lama terbiasa dengan tubuh ini, tetapi kamu telah tidur sepanjang waktu. Sekarang setelah kamu bangun, kamu ingin mengambil kembali tubuh itu. Bagaimana bisa ada barang yang begitu murah? Kehendak keluarga Cimi tidak bahagia, dan dialah yang memelihara tubuh ini selama bertahun-tahun, dan memang karena dialah formasi besar itu hancur, lalu tiba-tiba terbangun. Kehendak keluarga Cimi secara alami sangat enggan, dan selama bertahun-tahun, jiwanya telah menginvasi tubuh ini, jadi tidak mudah bagi kaisar pemakan jiwa untuk mengusirnya dari tubuh saat ini. Oke, jalan tercela, karena itu masalahnya. Ayo bertarung sampai mati. Aku masih tidak percaya, kamu bisa memenangkan masa lalu dengan tubuh Lao Su. Fakta bahwa sebuah klan memasuki tubuhnya sendiri memang memiliki miliknya sendiri. Egoisme. Kaisar pemakan jiwa tidak pernah membayangkan bahwa jiwa klan Cimi bukanlah jiwa biasa yang pernah dilihatnya. Meskipun dia siap saat itu, dia tidak menyangka bahwa klan Cimi diam-diam telah melakukan kerusakan, sehingga hari ini, keluarga Cimi lebih unggul dalam inisiatif fisik ini. Baiklah, bagaimanapun juga, ini adalah tubuhku. Kamu selalu berada di dalam tubuhku, dan aku merasa tidak nyaman. Keluarga Cimi berkata tanpa tergesa-gesa, dan pemakan jiwa tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, bergerak menuju jiwa-jiwa keluarga Cimi digigit. Anda berjuang untuk keduanya, tetapi mereka tidak mau menyerah. Keluarga Cimi tampaknya tenang. Baginya, kaisar pemakan jiwa bukanlah pertama kalinya dia menangkap tubuh, tetapi dia tidak tahu berapa banyak tubuh. Dia telah merebut, berdasarkan pengalamannya, tidak mungkin gagal sama sekali. 61%. Suara klan Cimi terdengar. Sialan, bagaimana mungkin? Tubuh ini jelas milikku. Jiwa kaisar pemakan jiwa meraung, tetapi dia merasa tidak berdaya saat ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tubuhnya ditempati oleh jiwa-jiwa klan Cimi sedikit demi sedikit. Setelah menempati 70%, kaisar pemakan jiwa hampir akan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Bagaimana kaisar pemakan jiwa dapat didamaikan, tetapi bahkan jika dia tidak berdamai pada saat ini, dia tampak tidak berdaya dan pucat, dan dia merasa tidak berdaya. 62%. Anda harus bekerja keras, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan jika terus seperti ini, tapi jangan khawatir, saya akan memperlakukan tubuh kedagingan Anda dengan baik. Itu saja, jika Anda memiliki kata-kata terakhir, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Ya. Patriark Cimi menghela nafas, seolah-olah dia merasa masih benar dan menakjubkan. Tapi tepat setelah suaranya keluar, dia sedikit terkejut. 61%. Merebut rumah itu sebenarnya tidak maju tetapi mundur, yang membuat jiwa keluarga Cimi merasa sangat terkejut. 60%. 59%. Bagaimana mungkin, hantu tua ini tidak bisa melakukannya? Jiwa-jiwa keluarga Cimi terkejut. Sialan. 35%, 34%. Pada saat yang sama, suara kaisar pemakan jiwa juga keluar. Pada saat ini, dia hanya merasakan proporsi tubuh fisiknya. Sepertinya hilang lebih cepat dari sebelumnya. 2. Ini sangat hidup,
Tidakkah kamu keberatan berpartisipasi dalam satu? Pada saat ini, dalam tubuh kaisar pemakan jiwa, sebuah suara samar terdengar. Ini adalah suara baru, bukan keluarga Cimi atau kaisar pemakan jiwa. Suara ini secara alami milik Xiao Yan. Siapa? Kaisar pemakan jiwa terkejut. Kamu lagi. Keluarga Cimi bahkan lebih terkejut, karena suara ini terlalu familiar baginya, dan dia tidak akan pernah melupakan kebencian dari klon aslinya. Kita bertemu lagi. Tawa Xiao Yan datang, dan ketika sampai ke telinga klan Cimi dan kaisar pemakan jiwa, itu tampak sangat suram. Apakah anak itu kamu? Kamu dan aku bergabung. Jika aku bisa membantuku mendapatkan kembali tubuhku, aku bisa mengabulkan 3 permintaanmu. Suara kaisar pemakan jiwa keluar perlahan. Aku benar-benar minta maaf, aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk mengatakannya sekarang. Tubuh ini sangat dicari, jujur saja, aku juga menginginkannya. Suara Xiao Yan segera keluar, dan kaisar pemakan jiwa tenggelam dalam hatinya. Dia tidak pernah memikirkan hari ini. Sangat disayangkan saya bertemu 2 merpati yang menempati sarang murai, dan sepertinya yang satu lebih membenci dari yang lain. Keluar dari sini untuk Lao Su dan ambil klon Yuan Shenku. Aku tidak akan pernah menyerah setengah langkah dengan tubuh kedagingan ini. Kemunculan Xiao Yan segera membuat keluarga Cimi yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi marah. 10%. Xiao Yan tidak memperhatikan klan Cimi, tetapi mulai merebut rumah miliknya. Kekuatan yang diberikan Xie Zun kepada Xiao Yan hanya dimiliki oleh klan Cimi, yang artinya sama dengan klan Cimi, dan dari sudut pandang klon dewa asli, sepertinya lebih kuat lagi. Keluarga Cimi yang seharusnya ditangkap oleh Raja Jahat pada waktu itu juga cukup luar biasa, sehingga sekarang keluarga Cimi ini tampaknya sedikit kalah dengan Xiao Yan dalam hal kekuatan untuk merebut rumah. Oleh karena itu, jiwa keluarga Cimi ini bukanlah kemarahan, tetapi berasal dari ketakutan di dalam hatinya, dan Xiao Yan mengambil bayangan yang ada di jantung klon dewa asli. 11%. Pada saat ini, suara tenang dan tidak tergesa-gesa berubah dari keluarga Cimi menjadi Xiao Yan. Yang paling marah tentu saja adalah kaisar pemakan jiwa, karena saat ini dengan tambahan Xiao Yan, keluarga Cimi juga mulai merampas rumah mereka dengan panik. Dengan Xiao Yan, proporsi tubuh yang bisa dikendalikan kaisar pemakan jiwa dengan cepat menurun. Tetapi bahkan jika dia membuat raungan yang menusuk hati, dia hanya bisa melihat tubuhnya diambil dengan cepat. Dalam waktu singkat, jiwa kaisar pemakan jiwa akan benar-benar diperas dari tubuhnya oleh Xiao Yan dan klan Cimi. Kaisar pemakan jiwa tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan kehilangan tubuhnya sedemikian rupa. Tentu saja, bukan hanya kaisar pemakan jiwa yang cemas, tetapi juga jiwa klan Cimi, karena setelah Xiao Yan juga berpartisipasi dalam perebutan tubuh ini, kecepatan pendudukannya terhadap tubuh menjadi jauh lebih lambat. Namun, kecepatan pendudukan Xiao Yan lebih cepat dari mereka. Setelah beberapa saat, itu mencapai 20%. Adapun kaisar pemakan jiwa, sekarang dia hampir sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Anda hanya dapat menonton Xiao Yan dan klan Cimi bersaing satu sama lain. Jika kaisar pemakan jiwa benar-benar kehilangan kendali, dia akan benar-benar dikeluarkan dari tubuh kedagingan ini. Meskipun Xiao Yan datang kemudian, kekuatan yang kuat untuk merebut rumah itu membuat Xiao Yan menempatinya dengan sangat cepat, begitu cepat sehingga jiwa-jiwa klan Cimi cemas akan hal itu. 25%. Xiao Yan masih tidak terburu-buru, tetapi sudah waktunya bagi jiwa keluarga Cimi untuk cemas. Bocah itu tidak bergerak, tetapi pada saat ini ada raungan, dan jiwa hitam menyapu dari atas kepala bocah itu, bergegas menuju kehampaan. Pada saat ini, dalam kabut tebal, seorang penguasa jiwa berkeliaran, dan sepertinya dia sudah menyerah mencari gadis bayangan. Suatu hari aku akan memiliki puluhan juta jiwa, dan aku juga akan menjadi kaisar pemakan jiwa.
Petik 2. Kaisar jiwa tampaknya memiliki banyak kebencian terhadap kaisar pemakan jiwa, dan terlebih lagi pada saat ini. Hatinya penuh kebencian. Ketika dia berkeliaran di kehampaan ini, dia terbang perlahan dan mengutuk pada saat yang sama. Tepat, kaisar ini akan memenuhimu. Pada saat ini, kaisar jiwa menoleh dengan tajam, dan energi hitam mengalir ke alisnya. Tiba-tiba, sebuah perjuangan muncul di mata kaisar jiwa, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Setelah waktu yang lama, Soul Sovereign berhenti gemetar dalam kabut tebal, dan tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan wajahnya langsung dipenuhi amarah. Dua bajingan rendahan, ambil tubuhku, aku akan membunuhmu di sini. Suara kaisar jiwa persis sama dengan kaisar pemakan jiwa. Tubuh penguasa jiwa ini telah diambil oleh kaisar pemakan jiwa. Asal-usul klan pemakan jiwa ini semua berasal darinya, sehingga penguasa jiwa ini dengan mudah diambil oleh kaisar pemakan jiwa. Saya melihat bahwa setelah kaisar pemakan jiwa menangkap kaisar jiwa, tangannya langsung berubah. Hanya ada 1 juta jiwa di tubuh kaisar jiwa. Dibandingkan dengan tubuhnya, yang memiliki 10 juta jiwa, keduanya tidak ada bandingannya. Namun meski begitu, kaisar pemakan jiwa ingin membalas kehilangan tubuhnya bagaimanapun caranya. 108 pulau, aku menghabiskan 10.000 tahun untuk ditata. Aku ingin menggunakan ini untuk berurusan dengan istana dewa berburu. Hari ini aku akan membiarkan kalian berdua yang mengambil jiwa rendahanku mati. Bahkan jika aku tidak menginginkan tubuhku, aku akan membiarkan kalian dikuburkan di sini. Kaisar pemakan jiwa mengeluarkan raungan yang menderu di langit, dan jutaan jiwa mengelilinginya, membentuk formasi kecil yang misterius, dan kemudian menabrak langit. Ditemani oleh raungan, tampaknya seluruh jurang bergetar hebat, dan kemudian pulau-pulau yang awalnya bergerak perlahan di jurang tiba-tiba berbalik dan dengan cepat bergerak lebih dekat ke arah yang sama. Tidak hanya itu, kabut tebal yang menutupi seluruh wilayah kutub jurang benar-benar mulai menggeliat. Setelah beberapa saat, kabut tebal membentuk pusaran besar menutupi seluruh wilayah kutub jurang, dan kabut tebal dengan cepat menghilang. Semua perubahan di wilayah kutub jurang datang dengan sangat cepat, dan hampir tidak ada yang bereaksi. Seluruh kabut tebal dengan cepat tenggelam ke dalam jurang. Setelah semua kabut benar-benar hilang, bagian bawah wilayah kutub jurang berubah menjadi laut dalam yang luas. Mungkin karena lemahnya cahaya di jurang ini, lautan yang muncul sekarang terlihat hitam. Dengan gemuruh air laut, tak terhitung banyaknya orang yang awalnya ada di kabut tebal tampak ketakutan dan dengan panik mencari pulau, dengan lebih banyak mata di mata mereka. Mata penuh ketakutan. Dan mereka semua mengangkat diri setinggi mungkin, menjauh dari laut hitam di bawah, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Air laut hitam tidak tenang, itu bergemuruh, seolah-olah beberapa raksasa mengaduk-aduk air laut, tidak dapat dihindari untuk ditakuti, dan orang-orang yang ada di jurang dan wilayah kutub ini tampaknya sangat takut dengan lautan hitam ini. Sialan, kemana perginya pulau-pulau ini? Di suatu tempat di wilayah kutub jurang, 3 sosok yang malu tampak ketakutan, dan mencari-cari keberadaan pulau-pulau. Mereka telah lama mencari di sini, tetapi mereka tidak menemukan jejak pulau apapun. Tidak mungkin ada sebuah pulau di sini beberapa hari yang lalu. Bahkan jika itu bergerak, tidak mungkin untuk tidak berada dalam jarak 100 meter dari daerah sekitarnya. Kemana perginya? Jika kita tidak dapat menemukan pulau itu, kita semua akan ditelan oleh binatang laut jurang. Sial. Mereka bertiga dengan panik mencari pulau itu. Mereka telah mencari di sekitar lokasi yang direncanakan, tetapi pulau yang seharusnya muncul tidak muncul, dan menghilang secara aneh. Laut hitam meraung, dan mereka bertiga seperti setetes air di lautan di depan lautan luas. Pada saat ini, laut hitam memicu gelombang besar. 3 orang yang masih di sana sejenak menghilang di bawah melambai. Gemuruh.
Di tengah laut, sesosok besar melintas, dan ditutupi oleh air laut hitam. Tidak mengherankan, ketiga orang tadi terkubur di mulutnya. Jika Anda melihat jauh, Anda akan dapat menemukan bahwa ada bayangan hitam besar yang berkedip di air laut yang hitam, disertai dengan ombak. Sosok besar itu melompat tinggi, dan dalam cahaya yang menjulang, tampaknya Anda dapat melihat ini. Bayangan hitam besar sepertinya ada sosok yang berdiri di atas kepala bayangan itu. Dan di baliknya, air laut sepertinya tidak tahu berapa banyak bayangan gelap yang tersembunyi. Ambil klon dewa asliku. Aku masih ingin mengambil tiruan pemakan jiwaku, tapi aku masih punya persiapan untukmu. Sosok yang berdiri di atas bayangan hitam besar dengan tangan di belakang kepalanya memiliki tatapan tajam di matanya, dan dia menginjak bayangan hitam besar itu dan berlari ke sisi yang jauh. 35%, 36%. Xiaoyan secara metodis terus bersaing dengan jiwa-jiwa klan Qimi untuk mendapatkan tubuh kaisar pemakan jiwa. Meskipun Xiaoyan terlambat, jelas bahwa kekuatan yang diberikan oleh Raja Jahat kepada Xiaoyan sangat ganas. Meskipun klan Qimi juga bersaing dengan Xiaoyan dengan seluruh kekuatan mereka selalu kalah dengan Xiaoyan, dan seiring berjalannya waktu, Xiaoyan perlahan-lahan mendorong keluar klan Qimi, dan proporsinya meningkat. Keluarga semakin sedikit. Adegan ini sepertinya benar-benar mengingatkannya pada adegan ketika klon dewa asli ditangkap oleh Xiaoyan, hampir persis sama. Ini adalah tiruanku pertama.